enak banget dia tidur ya. Perasaan kalau udah Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, semangat Shalom, pagi. Pagi semuanya, Abuna Shalom, Abuna. Oke, Pagi. mari Mama kita beri Leli. tepuk tangan Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir. Pagi Abuna. Luar biasa kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Leli. Kalau sudah semangat pagi harus ada semangat BW. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor. Betul, itu dia Bapak Ibu yang terkasih. Dari tadi pagi, dari awal sudah kami dengar saling tegur sapa, puji Tuhan. Kalau gitu kita kasih salam dulu buat sama-sama yuk. Katakan shalom saudaraku, selamat pagi, sukacita Tuhan ada padamu. 1, 2, 3. Shalom saudaraku, selamat pagi, sukacita Tuhan ada padamu. Ada padamu. Sekalian. Nah, sekarang taruh tangan di dada sama-sama katakan sukacita surga ada padaku. 1, 2, 3. Sukacita surga ada padaku. Haleluya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu sekalian. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Allah yang kami tinggikan, kami banggakan, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Allah, kami merendahkan diri kami menundukkan hati kami mau belajar untuk taat dan tunduk kepadamu ya Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami akan menjalani dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Kami yakin dan percaya Tuhan, kerinduan kami akan bergabungnya kembali saudara-saudari seiman kami yang ada di BW, baik yang angkatan lama maupun yang baru-baru ini. Boleh Tuhan jawab, Tuhan urapi mereka, dan biarlah mereka mengalami kebangkitan rohani mereka supaya mereka boleh menerima undangan pertemuan ibadah Zoom setiap pagi mencari wajah Tuhan dan kebenaran-Mu, karena kami yakin ada banyak hal-hal yang Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami dan memberkati orang-orang yang sudah memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat memuji menyembah Tuhan. Kami terbatas tanpa Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Baik, kita mau sama-sama siap ya untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai share pujian apa saja yang akan kita naikkan saat ini. Dan ini adalah pujian yang akan kita naikkan Bapak Ibu. Yang tentunya yang pasti selamat datang di BW ya. Wise, kita perlu untuk menjadi bijak. We need wisdom, kita butuh hikmat, marifat ya, tuntunan daripada firman Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Bapa boleh kita kerjakan. Nah, ini dia pujian yang akan kita naikkan Bapak Ibu.
dalam hidupku, tak semua yang ku mau. Harapan doaku terjadi untukku. Walau ku tahu terlalu mudah bagimu untuk memberi jalan bagiku, namun jangan rancanganku, tapi rancanganmu berlaku atasku. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Oh, ku terbatas tanpamu Tuhan. Kaulah satu-satunya yang ku perlu, namun jangan rancanganku, tapi rancanganmu berlaku atasku. Namun jangan rancanganku, tapi rancanganmu berlaku atasku. Kita mau belajar berserah Bapak Ibu. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu.
yang mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan menyadari bahwa kita akan terbatas tanpa Tuhan dalam hidup ini. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Yuk sama-sama katakan di hadapan Tuhan, terbatas tanpamu Tuhan. 1, 2, 3. Terbatas tanpamu Tuhan. Iya. Ya, ini menjadi catatan penting buat saudara dan saya hari-hari ini, supaya kita tidak boleh lupa bahwa kita itu akan terbatas tanpa Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang-orang yang sekarang udah mulai, kalau bahasa langsungnya ya, kalau bukan bahasa kasarnya, tapi bahasa langsungnya itu adalah udah belagu gitu. Ya, belagu itu maksudnya gini Bapak Ibu. Kayaknya udah nggak ingat gitu bahwa Tuhan juga yang ngasih apa yang dia mau gitu kan. Nah, penyakit manusia, begitu udah dikasih nih apa yang kita mau, terus kita hidup bukan lagi sebagaimana yang Tuhan mau. Nah, ini repot ini. Harusnya kalau kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku minta pekerjaan, aku minta kesehatan. Nah, begitu udah dikasih kerjaan, apa yang kita lakukan sebelum kita dapat kerja itu nggak boleh diganti dengan pekerjaan kita. Itu yang sering terjadi ya Bapak Ibu sekalian, yang sering terjadi. Rata-rata begitu. Atau misalnya sudah dikasih sembuh, sudah dikasih sehat. Nah, harusnya kesehatan dan kesembuhan yang sudah Tuhan berikan itu jangan membuat kita menjadi lupa untuk menjaga hidup kita. Ya, menjaga pola makan, jangan sembarangan. Terus tidak tidak sembarangan juga untuk hidup, harus jaga kesehatan ya, sebagaimana kita harus cuci tangan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Tapi kenyataannya apa? Banyak orang yang lupa. Tuhan, saya minta jodoh. Dikasih jodoh nih. Gara-gara jodoh itu nggak mau ke gereja, malas baca Alkitab, lalu udah mulai nggak mau doa lagi, terus mundur dari pelayanan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Punya pasangan hidup, lalu minta keturunan. Udah dikasih keturunan nih Bapak Ibu. Bukan yang ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin kehendaknya sendiri. Alasannya gara-gara punya anak lah, lalu kemudian repot lah, yang namanya juga punya anak kecil. Lupa gitu, padahal sebelumnya minta anak sama Tuhan ya. Anda kalau jadi orang yang sudah memberi lalu kemudian dilupakan kan nggak mau. Nah, kita hari ini belajar sesuatu yang nilainya itu practically juga, sama seperti kemarin. Kemarin kita diingatkan bahwa kita jangan ragu. Kalau perlu tunda dulu untuk membicarakan sesuatu yang berpotensi mengurangi profesionalitas kita dalam bekerja dan juga profesional kita dalam pelayanan. Ya. Apa maksudnya Abunda kemarin itu? Ya, rata-rata kita lebih nggak enak sama teman daripada sama gembala kita sendiri. Ya, sama pemimpin kita di gereja, sama apalagi sama Tuhan Yesus. Lebih memilih untuk menyediakan waktu atau menyisihkan waktu untuk manusia daripada untuk Tuhan. Tapi bagaimana kalau misalnya kita dibutuhkan Abuna dalam keluarga atau pertemuan itu? Nah, tergantung. Anda tanya nggak sama Tuhan gitu. Kalau misalnya Anda nggak tanya Tuhan tapi Anda putuskan sendiri, itu kan berarti Anda semaunya sendiri. Ya, kita semaunya sendiri gitu. Tapi kalau kita tanya Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Lalu apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu? Nah, itu dia Abuna. Kadang-kadang kita suka nggak berasa apa sih yang Tuhan mau ngomong. Berarti ada yang salah kan? Apa yang salah? Apa yang salah? Hubungannya yang salah. Karena kalau orang makin dekat sama Tuhan tuh makin peka.
sama seperti sahabat aja gitu. Suami kalau sama istri itu kalau makin dekat tuh makin peka. Suaminya nggak ngomong, istri udah mulai merasa ada apa nih, gitu ya. Walaupun itu masih samar-samar, bukan berarti 100%. Tetapi artinya apa? Ada sebuah kepekaan. Dan kepekaan itu muncul dan timbul jikalau ada kedekatan, ya, keintiman, kerekatan. Maka segala sesuatu itu akan menimbulkan sebuah intuisi. Ya. Penting juga kita merasa dekat dengan rekan kerja, dekat dalam konteks yang benar ya, bukan berarti hubungan intim gitu, bukan. Tapi dekat itu dalam konteks adalah apa? Ya, ini dia adalah partner saya dalam bekerja. Artinya saya menghargai dia, saya juga menghormati dia gitu. Nah, sama kita juga perlu dekat dengan pemimpin yang ada di organisasi kita, pemimpin yang ada di tempat kita bekerja. Penting Bapak Ibu. Nah, kalau mau dekat itu harus apa? Harus komunikasi dan juga apa? Harus berpartisipasi. Nah, bicara berpartisipasi, kita sekarang mau membahas mengenai hal itu. Kita lanjutkan di 2 Raja-Raja Bapak Ibu sekalian. Ini juga bisa kita lakukan dalam hari-hari kita hari ini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, supaya lebih jelas saya ingin mengajak kita semua baca di 2 Raja-Raja pasal yang kedua mulai dari ayat yang keempat. Dari ayat yang kedua deh. Ya, dari ayat yang kedua. Ya, yang pertama kan sudah jelas mereka sedang berjalan di Gilgal. Kita ulangi sedikit ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini. Ini yang kali yang ketiga ya Bapak Ibu. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang ada dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas.
Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Nah, itu dia ya, Bapak Ibu. Tapi kita mau membahas mengenai 3 jawaban Elisa. Yang pertama adalah ketika Elia mau ke Betel. Lalu kemudian Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu kemudian ketika Elia mau ke Yeriko, tujuan yang lain. Lalu masuk kepada jawaban yang sama, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu di yang ketiga kalinya, Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Ya, Elisa juga menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. 3 tempat ini tuh 3 tempat yang dilalui oleh Yosua bin Nun. Ya, dilalui oleh bangsa Israel dari mulai sebelum masuk ke tanah perjanjian sampai masuk ke tanah perjanjian. Ya. Oke. Yang menjadi catatan kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita bisa melihat dan kita bisa mengkategorikan Elisa ini seorang yang setiawan. Katakan setiawan. Ya. Setiawan ini bukan singkatan dari seseorang yang tidak pernah sariawan. Ya, bukan begitu ya Bapak Ibu. Tapi setiawan ini adalah orang yang setia banget. Sangat setia. Sangat setia itu apa? Hatinya teguh, tidak mudah tergoyahkan. Lalu kemudian pendiriannya juga mantap, sikapnya juga mantap. Dan ini yang ada di sosok Elisa. Dari mana kita bisa melihat? Dari bagaimana dia tetap mengikuti jejak kemana Elia pergi. Dari Betel, lalu jalan lagi Yeriko, lalu lebih jauh lagi kemana? Ke Yordan. Ya, sungai Yordan. Bukan karena jubah Elia yang bisa membelah air sungai Yordan. Ya, ingat. Kalau orang setia karena dia sudah lihat sesuatu yang hebat dan luar biasa, nah, semua orang pasti ngikut. Tapi kan dalam hal ini Elia pergi ke Betel, lalu kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang hebat, yang spektakuler. Dia pergi ke Yeriko pun cuma tercatat pergi ke Yeriko. Ya. Tidak menyebutkan bahwa mau ngapain dan untuk apa. Lalu tidak juga melakukan tindakan yang spektakuler. Tapi kalau ketika sampai di sungai Yordan, Bapak Ibu, baru di situ terjadi sesuatu yang spektakuler. Bagaimana ia dengan jubahnya membelah air sungai Yordan dari ke sebelah sana dan ke sebelah sini. Ya. Baru setelah itu, ia kembali melihat karya kemuliaan Allah ketika Elia terangkat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, faedah seseorang yang mau setia adalah ia akan melihat kemuliaan Allah. Dari kemuliaan yang satu sampai kepada kemuliaan yang berikutnya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang setiawan. Mari menjadi orang-orang yang memegang teguh arti kesetiaan. Kemanapun Elia pergi, Elisa juga pergi. Seperti seorang abdi. Gurunya kemana, muridnya juga kemana. Gurunya di sini, muridnya di sini. Ini kualitas kemuridan seorang Elisa. Itu terlihat begitu
luar biasa, menurut saya sempurna. Kenapa? Karena dia tidak peduli mau kemana kek, mau seperti apa kek. Dia nggak tanya dulu tujuannya ngapain. Nah, coba kalau kita sekarang kan nggak. Ayo kita ke sana dulu. Oh, ngapain dulu nih? Nah, pasti nanya gitu dulu. Rata-rata kalau misalnya, apalagi kalau bicara mengenai gembala. Ayo kita kumpulkan dulu ya, habis itu kita mau lakukan ini. Terus ngapain dulu nih kita nih? Untuk apa nih kita ke sana? Jadi seakan-akan tidak percaya gitu bahwa di hadapan mereka yang sudah menjadi pemimpin dan dalam tanda kutip gembala, itu kan abdi Allah gitu. Tapi harus masuk akal dulu baru ngikut. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kalau segala sesuatu harus dikategorikan masuk akal nggak? Apapun yang rencana Tuhan nggak akan mesti masuk akal. Jikalau dalam jalur yang benar. Makanya kita punya kesetiaan. Juga jangan sampai diletakkan di posisi yang salah. Kalau Elia mengizinkan Elisa untuk ikut kemanapun dia pergi, itu bukan karena disuruh sama Elia. Tapi kalau kita sekarang coba. Rata-rata tuh kita tuh setia karena apa? Karena kita nunggu komando dulu, instruksi dulu, baru kita setia. Makanya saya sampaikan tadi, ketika belum punya sesuatu, minta sama Tuhan, dapat sesuatu, nanti habis itu yang biasanya dikerjakan ini untuk pekerjaan Tuhan, langsung, aduh maaf ya kalau ada waktu. Kan saya sekarang sudah punya banyak tugas. Harus ngerti dong. Loh, kok gitu ya? Kan saya sekarang sudah punya banyak anak. Harus ngerti dong. Loh kok gitu ya? Oh kan saya kan sekarang sudah punya banyak perusahaan. Harus ngerti dong. Loh kok gitu ya? Jadi nilai kesetiaan itu diletakkan di tempat yang salah. Lebih rela mengarahkan dan mengikuti apa yang seharusnya tidak perlu untuk diarahkan dan diikuti. Karena bukan itu yang memberikan engkau jawaban dalam hidupmu. Tapi Allah yang hidup, Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita sulit untuk mendapat kepekaan? Kepekaan itu hanya akan ada di dalam orang-orang yang melekat seperti ranting kepada pokoknya. Nah, sekarang kita tanya, kita ini lebih melekat dan merekat kepada Tuhan atau kepada yang lain? Pokok kita ini siapa? Kalau bagi Elisa, karena dia melihat statusnya sebagai murid, dia tidak memikirkan hal apapun. Karena dia melihat ada progres dalam hidupnya. Apa progres? Pertumbuhan. Oh ini, saya ngikutin dia ini kenapa? Saya bertumbuh loh. Jadi kemanapun dia melangkah dan dia pergi, apapun dia lakukan, saya akan ikuti. Dan saya akan lakukan. Tanpa tanya, ngapain ke Yeriko? Ngapain ke Betel? Ngapain ke Sungai Yordan? Saya ikut aja. Nah ini baru benar. Kehidupan kita di dalam Tuhan pun juga harus begitu Bapak Ibu. Kita nggak perlu tanya, aduh Tuhan kok Tuhan ngapain sih kok izinkan kayak begini? Juga jangan sampai kita begini. Kalau itu Tuhan ngapain sih? Nggak masuk akal lah. Loh, ke Tuhan kok dimasukin akal? Nggak akan masuk. Orang akal kita kecil kok. Sepintar apa sih kita? Sehebat apa sih kita? Nggak ada apa-apanya. Kita itu terbatas tanpa Tuhan.
Mungkin ada orang-orang yang, tanpa Tuhan saya kaya. Ya, apa artinya kaya di dunia kalau ujung-ujungnya engkau kere dalam kehidupan kematian selama-lamanya. Ya, orang yang masuk dalam api yang menyala-nyala itu kan kere, miskin. Kenapa? Nggak punya apa-apa. Apa yang mau dibanggakan? Orang di tengah lautan api yang menyala-nyala kok. Tidak ada daging, tidak ada sisa apapun, tulang pun hancur, remuk. Roh kita pun dibakar hidup-hidup, nyala-nyala terus, nggak ada batas waktu. Apa yang mau dibanggakan, apa yang mau diharapkan? Pengharapan sudah tidak punya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau setia, yuk kita belajar. Setialah dengan apa yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupanmu. Jikalau apa yang di dalam kehidupanmu itu sesuatu yang benar. Ya kalau misalnya suami kita nggak benar ya nggak perlu setia dalam konteks ya. Ini saya bicara secara umum dulu. Kalau suami istri, kalau suaminya ini orangnya selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oh saya harus setia, dipukulin diam aja ya nggak gitu, itu bodoh namanya. Tapi setia itu adalah apa? Apapun yang terjadi, bicara mengenai apa? Ke Tuhan. Ini Tuhan yang izinkan nih. Nah, kalau masalah bagaimana mengatasinya, tentu kita harus pakai juga hikmat akal budi sebagai manusia yang memiliki norma dan juga etika. Oh ya, ini normanya nggak mungkin lah. Saya izinkan diri saya dihancur luluh lantakan begini. Sampai babak belur begini. Tapi bukan berarti kita mengambil sebuah keputusan sendiri. Kita taruhnya sama Tuhan. Orang yang setia sama Tuhan itu apa-apa tanya sama Tuhan. Intinya gitu deh. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Nah itu Abuna, kadang-kadang saya bingung. Tuhan tuh jawabnya gimana? Nah kalau Anda nggak mau bingung, Anda harus bertumbuh dan melekat sama Tuhan Yesus yang kau tanya. Nanti Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam hati kita, bagaimana kita merasakan damai sejahtera. Percaya pasti itu. Kalau nggak mungkin saya berani untuk mengatakan ini, karena saya pun dulu begitu. Ini pendeta ngomong gampang banget. Tuhan bicara sama saya. Dulu saya tipikal orang yang, Allah Tuhan bicara sama kamu. Emangnya gampang kita dengar suara Tuhan. Tapi kenapa? Karena saya cuma rajin ke gereja tok. Baca Alkitab nggak pernah. Sempat pelayanan pun cuma awal-awal aja menyala-nyala. Sempat di tengah-tengah merasa bosan juga pelayanan kayak begini. Kenapa? Karena kita bukan setia dengan tuh sumbernya. Makanya kita anget-anget. Kalau orang-orang dunia bilang anget-anget, maaf ya bukan jorok, anget-anget tai ayam gitu loh. Ya cuma anget di awalnya doang, habis itu nggak anget lagi. Malah lebih kesetiaannya kepada apa? Kepada teman-teman kita, komunitas di luar Tuhan. Wow, setianya luar biasa. Kalau bisa nih, ibaratnya ada acara apapun, kita jangan sampai melewatkan ini. Tapi coba, berapa kali pelayanan dikorbankan, ibadah juga nggak ikut. Kecuali kalau itu tugas kantor bagaimana? Oh silahkan, kan tugas kantor nggak mungkin setiap minggu toh. Kalau setiap minggu berarti Anda niat untuk meninggalkan ibadah dan meninggalkan pelayanan kan gitu. Dan orang setia itu dia tidak akan merasakan malas Bapak Ibu. Kalau Anda bertanya, saya jenuh Abuna pelayanan gitu-gitu aja, berarti Anda yang salah. Ada yang salah ya hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak merasakan hal yang seperti yang Anda rasakan. Kecuali Anda lakukan seperti yang saya lakukan, setiap hari bangun pagi, setiap hari baca Alkitab, setiap hari belajar firman Tuhan, dan dekat dengan Tuhan, dekat dengan orang-orang sekitar kita, hidup dalam kebenaran, lalu Anda merasa jenuh, berarti ada yang salah di dalam pengajaran ini. Tapi selama ini, orang-orang yang intim sama Tuhan, nggak ada yang merasa jenuh. Orang-orang yang setia sama Tuhan, nggak ada yang merasa jenuh. Bagaimana mau jenuh, lawang orang dekat sama Tuhan itu diberkati kok. Bohong banget gitu loh.
Kalau kita baca di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, bagaimana Simon Petrus itu dekat sekali dengan kesetiaannya dengan Tuhan. Kenapa? Dia sudah seharian penuh cari ikan dan segala macam nggak berhasil. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan tebar jalamu di situ, dia tidak nanya untuk yang kedua kalinya. Oke, dia tebar akhirnya. Ikannya banyak. Bagaimana mungkin orang yang setia sama Tuhan itu langsung jenuh? Nggak mungkin. Pasti makin setia. Karena orang yang dekat sama Tuhan itu diberkati. Karena di luar Tuhan, orang itu nggak akan mungkin bisa ngapa-ngapain. Karena kan dia bersumber kepada pokoknya. Dia adalah bagian ranting yang akan menghasilkan buah. Jadi nggak mungkin bosen dengan buah yang Tuhan hasilkan. Nggak mungkin. Nah, mulainya dari apa? Dari hal-hal yang kecil. Makanya kan firman Tuhan katakan di Lukas 16 ayat 10 ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Amin. Lihatlah Elisa, dia setia. Mau kemana ke sini, perkara di Betel nggak ada perkara besar. Ke Yeriko juga nggak ada perkara besar. Tapi sampai di Sungai Yordan, perkara besar terjadi. Lalu ikut setelah nyebrang Sungai Yordan, perkara makin lebih besar terjadi. Bagaimana dia melihat langit terbuka, kereta dalam api kemuliaan Allah turun, mengambil Elia. Dia melihat Elia terangkat ke surga, sampai jubahnya dia tarik lalu terkoyak. Dan dia melakukan kuasa yang sama yang dilakukan oleh gurunya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda setia dalam pengajaran, kalau Anda setia dalam firman Tuhan, kalau Anda setia dalam kebenaran, kalau Anda setia dalam pelayanan, kalau Anda setia dengan Tuhan Yesusmu, maka engkau tidak lagi terbatas. Engkau akan melampaui hal-hal yang selama ini terbatas. Mari letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Jikalau ada satu kalimat pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus? Apa jawabanmu Bapak Ibu? Pasti kita akan menjawab, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Perintahku yang diletakkan dari apa yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu, yang mengubah hidupmu menjadi baru, yang membuatmu tidak menjadi orang yang tidak berwawasan, yang membuatmu bertumbuh, yang membuatmu semangat. Aku meletakkan semua itu kepadanya. Apa yang akan kau jawab? Apa yang akan kau lakukan? Mungkin tidak semua akan melakukan dan menjawab, iya, mulai saat ini aku akan melakukan sebagaimana orang yang sudah menuntunku mendapatkan wawasan pengetahuan dan mengerti untuk menyikapi dan menghadapi setiap tantangan. Karena rata-rata secara manusia, cocok, nggak cocok. Ini bukan gaya saya. Sesekali boleh dong. Ada begitu banyak tawar-menawar. Tapi Elisa tidak, Bapak Ibu. Bukankah kita rindu untuk kita mengalami perkara-perkara hebat dan ajaib? Perkara-perkara yang melampaui batas akal sehat manusia. Namun perkara itu adalah perkara surgawi yang adikodrati. Belajarlah untuk setia dan taat. Belajarlah untuk menjadi seorang orang yang setiawan. Selalu sematkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan, aku terbatas tanpamu. Supaya kita bisa melihat bagaimana instruksi, bagaimana tuntunan, bagaimana arahan, didikan dari orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Kita bisa melihat dan memilah dan memilih bagaimana mana yang tepat untuk kita kerjakan dan lakukan sesuai dengan porsi dan kebutuhan kita masing-masing. Mulai dari belajar perkara kecil, setialah di dalam hidupmu pribadi dengan Tuhan. Setia bangun pagi berdoa. Setia baca Mazmur 5 setiap pagi. Jangan tawar-menawar lagi. Setia baca Mazmur 4 setiap malam. Jangan tawar-menawar lagi. Setia untuk terus mendoakan orang-orang yang sudah memberimu berkat.
Jangan menawar lagi. Setia untuk terus mau menjadi berkat. Jangan menawar-nawar lagi. Setia untuk terus setia dalam pekerjaanmu walaupun banyak tantangan, banyak himpitan, banyak hal-hal yang bersenggolan dengan nilai-nilai ketidakharmonisan. Jangan tawar-menawar lagi. Setialah dengan rumah tanggamu, setialah dengan status dan tanggung jawabmu, setialah dengan pelayananmu, setialah dengan setiap perkara-perkara kecil, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hal yang sudah engkau izinkan dan ingatkan kepada kami. Bapak Ibu sekalian terkasih, bagi yang mau setia, sama seperti Elisa, tidak perlu harus banyak tanya mau kemana dan ngapain. Selama itu adalah jalan abdi Allah, maka engkau akan mengikuti arahannya. Dan jikalau engkau beriman, engkau boleh mengatakan amin. Apa yang hamba katakan ini ya Tuhan. Apa yang saya katakan, jikalau engkau setuju, engkau boleh katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pasangan hidupmu. Diberkatilah buah kandungan pasangan hidupmu. Diberkatilah lumbung-lumbung penyimpanan pasangan hidupmu. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah keturunan-keturunanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah atasanmu. Diberkatilah orang-orang yang kau pimpin dalam pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah perencanaan masa depanmu. Diberkatilah tubuh jiwa rohmu. Dan diberkatilah apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau perkatakan. Sebab inilah berkat yang akan dan sudah tersedia oleh Allah Bapa yang selalu memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang mau menyadari, mau berubah, mengambil sikap untuk menjadi setiawan. Sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama yuk katakan Bapak Ibu sekalian, Tuhan, aku terbatas tanpamu. 1, 2, 3. Tuhan, aku terbatas tanpamu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih yang Bapak Ibu Terima terkasih. kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Sama-sama. Bapak dan Ibu. Terima Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Sama-sama Bapak. Terima kasih Abuna. Semuanya. Kami. Thank you. Ya. Terima kasih, thank you Ban Kamsia, Siesie dan Maulete Godang, matur nuwun sangat. Hatur nuwun. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya hidup harus aman-aman saja supaya apa Bapak Ibu kita? Amin, amin selalu. Iya, jangan lupa ya. Tetap sehat, terus semangat, menjadi berkat. Betul sekali. Sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor. Terima Abuna. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Bye Bapak Ibu, Bye. para setiawan setiawati. Tuhan berkati. Bye bye. Dadah. Amin. Terima kasih Abuni. Pakai Abuna. Abuni, boleh semuanya ya. Sama-sama Bapak Ibu. Berkat ya. Bye. Terima kasih.